Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah pada sesi kali ini adalah terkait skema struktur. Biasanya orang menyebutnya struktur ya, bukan skema. Struktur daripada sukuk. Sebelumnya yang kita bahas bersama itu adalah sukuknya sendiri. Obligasi syariah alias sukuk itu bagaimana konseptualnya dan lain-lain. Ya kan kita bahas tentang aset, kita bahas akadnya. Nah, yang kurang dari pembahasan sesi sebelumnya itu adalah eh, apa? Skema atau strukturnya. Nah, maka dari itu sebetulnya memang ada pembahasan struktur itu ada, tapi saya lewati karena ini adalah konseptual. Konseptual. Oke. Semuanya ini adalah betul tapi konseptual. Sehingga yang ingin saya berikan dan bawakan adalah sukuk struktur sukuk yang memang sudah dilakukan dan sudah diterbitkan. Akan kita pelajari strukturnya. Ada panjang sekali ini, ada banyak sekali. Akan saya pilihkan beberapa saja. Dan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini resmi dari dokumen prospektus masing-masing. Semoga masih ingat prospektus ya. Dari dokumen prospektus masing-masing sukuk, setiap sukuk punya prospektus. Dan tapi hanya mudharabah dan ijarah saja yang dibuatkan apa namanya kumpulannya seperti itu. Baik. Jadi kan akadnya ada banyak ya, bukan hanya mudharabah dan ijarah. Tapi sekali lagi yang ada di sini adalah kumpulan untuk mudharabah dan ijarah dan catatan penting juga bahwasanya seluruh yang akan kita bahas sukuknya itu sudah berjalan. Baik itu masih berjalan hingga saat ini atau sudah maturity, sudah kadaluarsa, sudah selesai. Oke? Okay? Semuanya adalah real. Semuanya yang ada di sini adalah real. Tapi uh, ya penamaan sukuk bukan penamaan resmi. Gitu ya. Jadi ya ini hanya penamaan sesuai dengan konsep. Oke. Okay. Satu, karena ini ada mudharabah dan ijarah, kita mulai dari mudharabah saja. Saya akan bahas beberapa. Oke, skema sukuk mudharabah A. Oke, kita lihat di sini untuk coret-coret. Ini caranya. Bentar ya. Baik, jadi di sukuk ini ada investor. Investor ini adalah bahasa lain dari debitur jika itu obligasi jasa atau sukuk holder, pemegang sukuk ya. Emiten adalah perusahaannya. Ya kan, dua ini saja yang akan jadi fokus utama nambah ini nanti. Nah, di sukuk ini kita oke, warna hijau ya. Jadi ada emiten tadi sudah, investor tadi sudah. Kita mulai dari step by step ya. Step by step ini biar bisa saya coret-coret saya taruh di sini. Ingat ini adalah mudharabah. Di sini dicatat, di sini ini penting ini catatan ini penting sekali. Sumber pembiayaan murabahah selain berasal dari penerbitan sukuk berasal dari dana emiten. Kalau dari mudharabah menjadi murabahah itu akan kita bahas. Jadi keterangannya ya kita baca. Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu. 60 miliar, 64 miliar, berapapun. Pada saat yang bersamaan, investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah. Ingat, jadi yang satu menerbitkan sukuknya, menerbitkan kata keterangan sukuk, yang satu lagi memberikan uang. Exchange itulah yang kemudian nanti menimbulkan ya, yang sertifikat sukuk kepada investor, yang uang masuk kepada emiten. Nah, strukturnya satu, dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif. Apa maksudnya aktiva produktif? Ya pekerjaan-pekerjaan kegiatannya kan mudharabah. Jadi mudharabah itu kan berarti basisnya bisnis. Basisnya bisnis ya. Bisnis apapun selama itu untuk peningkatan aktiva produktif. Peningkatan bisnis gampangannya yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah. Nah, biasanya inilah perpindahannya dari mudharabah ke murabahahnya.
Biasanya itu mudharabah itu digunakan untuk murabahah. Mana di sini? Apa bentuk peningkatan aktiva produktifnya? Bentuk karena yang di sana nggak bisa coret-coret, mohon maaf. Jadi bentuk peningkatan aktiva produktifnya adalah dengan melakukan pembiayaan murabahah. Artinya nanti ada pihak pembelinya lagi. Di sini ya ada pembelinya. Siapa itu? Ya bisa perusahaan, bisa apapun, tapi intinya adalah ada kegiatan murabahahnya. Oke. Jadi peningkatan aktiva produktifnya adalah dengan cara melakukan murabahah. Namanya murabahah pasti ada margin. Oke. Pendapatan margin pasti ada. Nah, kita bahas lagi stepnya. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai proporsi sumber dana. Oke, seperti ini. Ini kan tadi udah dapat margin nih, sudah dapat margin. Marginnya misalkan dari 60 miliar, marginnya misalkan dapat misal saja 20 miliar yang dibayar dicicil selama 10 tahun per bulan sekian. Oke ya. Tapi kan yang perlu ditandai ini, tanda bintangnya ini, pembiayaan murabahah itu misal ya, investor kasih duit 60 miliar. Itu tidak berarti bahwasanya emiten tidak nyumbang duit juga untuk pembiayaan murabahah. Dia juga melakukan sumbangan uang. Apakah hanya emiten? Ada lagi jangan-jangan orang yang lain di sini ya saya taruhnya. Ini tadi pembelinya, ini investor tambahan lain pemegang sukuk. Oke, yang dia juga urunan di pembiayaan murabahah ini. Sehingga kemudian ketika di split marginnya ada 3. Satu adalah punyanya investor. Karena yang nyumbang di sini ada 3. 1, 2, dan 3. Maka dana marginnya juga di split 3. Satu adalah yang berasal dari sukuk, satu adalah berasal dari emiten, satu pihak ketiga. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan mudharabah. Ya. Gimana sisi mudharabahnya? Ini bagi hasil marginnya inilah. Bagi hasil marginnya ini kepada pihak-pihaknya. Yang lain itulah yang kemudian mereka masukkan sebagai model mudharabah. Oke. Pendapatan margin yang berasal dari sukuk didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dalam satu periode dan seterusnya. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Kembalikan lagi. Oke, ini nanti di akhir pengembalian modal saat jatuh tempo. Oke. Satu mudharabah. Saya ambil 2 mudharabah dan 2 jarah nanti. Nah, apa yang sudah menerbitkan sukuk dengan model struktur seperti ini? Nama penerbit PT Bank Syariah Mandiri. Oke, kalau saya ada datanya tapi saya lupa, tidak saya tampilkan, nanti nyari terlalu lama. Ada datanya Bank Syariah Mandiri tahun 2003 itu mengeluarkan sukuk itu berapa puluh miliar, itu ada. Tapi nyarinya agak susah, nanti saya lupa di sebelah mana. Jadi ini aja. Jadi ini nama penerbitnya Bank Syariah Mandiri. Jadi sudah berlaku, sudah berlaku. Ada lagi subordinasi mudharabah Bank Muamalat. Itu pakai persis seperti itu. Penerbitnya Bank Muamalat. Perhitungannya bagaimana nih? Ada porsi nisbah bagi hasil untuk investor bersifat multi nisbah. 17,17% tahun 1 sampai 5, 28,73% tahun 6 sampai 10. Karena ini 10 tahun. Yang mandiri beda, yaitu 77,50%. Nah, itu eh, yang dilakukan. Ya, jadi ini real, benar-benar real. Lanjutnya, ada yang menggunakan mudharabah tapi bentuknya lain lagi. Saya carikan yang mana ya ini. Ini aja lah, kalau yang kedua aja. Nah, selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Kalau yang satu ini, itu melibatkan unit usaha syariah. Jadi bank ya. Kita lihat aja dulu kan. Bank Nagari dan Bank
Bukopin. Ini emang bank. Tapi banknya bukan bank syariah, jadi menggunakannya UUS, unit usaha syariah. Nah, ini harus tidak ada keterangan yang di kotak merah ya. Kalau ada keterangan kotak merah penting. Jadi sama nanti kurang lebih keterangan emiten menerbitkan sukuk mudharabah nilai tertentu pada saat bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten. Oke ya. Nah, tapi nanti ada skema berbedanya di kegiatannya. Satu sama, dana hasil emisi digunakan untuk kalau yang sebelumnya digunakan untuk pengembangan aktiva produktif. Oke, penaikan sejenis itu kalimatnya. Kalau yang ini pengembangan usaha berupa pembiayaan syariah dilakukan oleh unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu artinya ada bank konvensional tapi dia mempunyai unit khusus mengurus yang syariah. Oke ya. Nah, maka dari itu di sini kita lihat dalam bentuk murabahah. Mana ini? Nomor 2, dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah. Tuh, kita mau bahas yang itu. Aduh. Oke. Bahas yang ini. Oke. Jadi ini kan pengembangan pembiayaan syariahnya. Tapi pengembangannya itu hanya yang murabahah ini aja, baca kecil ini ada murabahah ya. Ya. Hanya murabahahnya saja. Namanya bank, ini kan bank konvensional aslinya. Ini bank konvensional. Nah, ini adalah bank konvensional. Tapi punya usaha syariah di dalamnya. Di unit usaha syariah itu kan banyak sekali dia melakukan pembiayaan. Tapi khusus ini adalah untuk yang murabahahnya saja. Oke ya, jadi pengembangan pembiayaan spesifik untuk yang dimurabahah. Dan hasil yang dibagikan kepada investor dan emiten itu hanya yang murabahahnya saja. Nih, murabahahnya ini, oke, di split ke bawah pendapatan marginnya, maka kemudian ada 3, sukuk, emiten, sama dana pihak ketiga. Jangan lupa, ini di sini juga bisa saja ada pihak ketiga yang andil. Kalau nggak ada, ya sudah nggak ada. Ini kan hanya memungkinkan dan bisa saja. Tidak selalu ada. Maka ini kemudian hasil splitnya ini kemudian masuk ke masing-masing. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Ya, real. Dilakukan oleh siapa tadi? Dilakukan oleh Bukopin dan Bank Nagari. Bank Nagari itu BPD-nya Sumatera Barat. Ini keterangannya, penghitungannya 15% per tahun, porsi nisbahnya sekian, dan seterusnya. Ini ada keterangan lengkap. Tahunnya 2010. Dan yang satu tahunnya 2003. Ya, itu mudharabah. Jadi mudharabah kebanyakan seperti itu. Ini jadi secara garis besar ketika kita lihat skemanya kita langsung bisa tahu. Oh, membiayai kegiatan usaha. Nah, kegiatan usahanya apa? Ada kontrak penjualan, ada biaya-biaya, ada laba kotornya, inilah yang kemudian dibagi. Oke, nah, ini hanya ini juga ada sukuk murabahah skema yang D masih mudharabah juga. Tadi ada A, B, C, D ya, banyak ya. Nah, kita masuk ke ijaroh saja mempersingkat, nanti panjang sekali mudharabahnya juga. Sampai F sampai G. Oke, kemudian kita masuk ke ijaroh. Oke. Di dalam ijaroh, saya mulai dari sini. Setiap kita menemukan dalam file ini, setiap kali kita menemukan bahwasanya ada apa namanya kotak merah, maka ini harus dibaca, karena penting, karena ini real. Real itu artinya penerbit sukuk itu ngapain sih underlying asetnya? Nah, ini realnya seperti ini. Oke, baik sebentar. Oke. Nah, objek ijarahnya kapal tanker, bobot mati tertentu spesifik ya, jaringan listrik, jenis nilai spesifik tertentu, bangunan, fungsi mall, sirkuit. Sirkuit ini saya kurang tahu nih, sirkuit. Oke, jadi ini kita baca saja keterangannya di bawah.
emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu. 50 miliar, 100 miliar, berapapun. Didasarkan pada objek ijarah. Apa objek ijarahnya? Yang tadi. Dan pada saat bersamaan, investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah. Oke ya, maka ini. Satu, atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah. Usufruct yang saya sebutkan pada sesi sebelumnya, manfaatnya saja yang dialihkan, bukan barangnya. Fikih klasik kita tidak mengakomodir itu memang, tapi fikih modern kita, saya katakan berani ya. Saya kan entah berani atau mengakali, tapi inilah saya bahas apa adanya saja dulu. Jadi yang dialihkan kepemilikannya adalah manfaat objek. Pengalihan manfaat objek ijarah. Saya kasih contoh ulang, sepeda motor itu ada dua. Ada barangnya, ada manfaatnya. Oke, barangnya sendiri itu ada sepeda motor, manfaatnya adalah dipakai untuk jalan. Nah, jadi yang dilakukan di sukuk adalah pengalihan manfaatnya. Pengalihan manfaatnya. Jadi atas penerbitan sukuk, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor. Oke, investor diwakili wali amanat menerima manfaat objek ijarah. Yang berupa fixed asset sudah ada dengan jenis aset spesifikasi jelas. Ininya adalah sampai sini saja. Investor menerima manfaat objek ijarah. Mana itu? Di sini. Maaf, di sini. Mana ini? Oke, ini objek ijarahnya. Ini emiten, ini investor. Investor tadi debitur atau yang punya uang, pemegang sukuk. Investor adalah pemegang sukuk. Oke. Gua aja nanti ijarahnya ya. Maaf. Ini ijarah yang pertama. Ijarah A. Jadi objek ijarahnya ini manfaatnya dialihkan. Oke, ketika sukuk diterbitkan dan si investor ini memegang lembaran sukuk, artinya dia mempunyai hak pemanfaatan atas objek ijarah. Sekali lagi, mempunyai hak pemanfaatan atas objek ijarah saat mereka mendapatkan sertifikat. Oke, itu step pertama tadi. Kemanfaatannya dialihkan kepada investor. Tadi di keterangan menyebutkan ada wali amanat. Wali amanat tidak ditampilkan di sini. Trustee, wali amanat itu hanya penghubung antara investor dan emiten. Jadi tidak ditampilkan. Karena sama aja. Ya. Kedua, investor yang diwakili wali amanat tadi ini hanya untuk menekankan bahwasanya yang bekerja bukan investor, yang bekerja wali amanat. Investor memberikan kuasa wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah kepada pihak ketiga. Oke. Jadi di sini ada wakalahnya. Wakalahnya kepada siapa? Kepada emiten tadi. Antara yang ini dengan yang ini itu emiten yang sama, tolong di garis bawahi. Jadi setelah mempunyai pemanfaatan ijarah, maka bilang ke emiten tadi, ini memang punya saya manfaatnya, tapi karena kamu tahu dan kamu yang lebih bisa jualan, maka kamu aja deh yang jualan, ini tolong diijarohin, gimana caranya laku, saya dapat uang. Gitu. Maka menggunakan akad wakalah dikembalikan kepada emiten agar emiten menyewakan kepada pihak ketiga. Ya. Apa yang disewakan? Kapal tanker, jaringan listrik, bangunan. Ini tadi objeknya. Ketiga, emiten selaku penerima kuasa bertindak sebagai mukjir, pemberi sewa. Kemudian, pihak ketiga adalah mustajir, penyewa. Nomor 4, objek ijarah. Karena ada objek ijarah itu tadi, maka pihak ketiga membayar sewa. Ini membayar sewa. Oke ya. Nah, sewanya itulah emiten kasih kepada investor. Kan? Fee ijarah. Secara periodik sesuai waktu yang dijanjikan. Nah, sisa fee ijarahnya nanti saat jatuh tempo.
Jadi intinya ini adalah ijarohnya, bayar ijarohnya dikembalikan ke investor. Seperti itu. Ya, sekali lagi apa barangnya? Kapal tanker dan lain-lain. Siapa yang sudah menerbitkan? Banyak nih, ada 14. Yang banyak PLN. Makanya tadi kan ada di barang ijarohnya jaringan listrik. Oke ya, jelas. Jaringan listrik. Jaringan listrik inilah oleh PLN penerbitnya 2010-2010. Tadi ada kapal, ada karena kapal itu penerbitnya Sukuk Ijarah diterbitkan oleh Berlian Laju Tanker. Ada sirkuit itu mungkin jaringan telepon kali ya. Ini ada Indosat. Nah, inilah Sumarcon, kita tahu sama-sama Sumarcon ini properti ya. Itu yang mall tadi. Seperti itu. Jadi ini adalah real sudah dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian skema sukuk ijarah. Masih A, ntar ada yang B. A ini ada beberapa. B, kan B nanti ada B ada beberapa juga. Oke, saya ambil yang di A, maaf ya. Di A yang membedakan nanti hanya objek ijarahnya. Oke, yang tadi ada kepemilikan manfaat. Saya ulangi ya. Penerbit fixed asset. Underlying-nya adalah fixed asset. Objek ijarah yang dijadikan underlying adalah fixed asset. Ini yang bawah. Maaf. Objek ijarah dijadikan fixed asset milik emiten. Yaitu sekumpulan fixed asset baik yang ada maupun yang tidak ada. Ini yang membedakan dengan yang A yang pertama, yang ijarah A yang pertama. Jadi yang membedakan hanya barang. Oke, objek ijarah yang dijadikan ini yang ijarah A ketiga. Ada bintang 3. Ijarah A yang ketiga itu underlying-nya adalah fixed asset milik emiten sudah ada atau tidak ada yang telah disewa. Nah, ini ada bahasa yang telah disewanya. Oke, kurang lebih masih sama. Dan seterusnya, kita masuk ke sukuk ijarah yang B. Oke, yang B. Baik, jadi ini yang membedakan adalah asetnya itu milik pihak ketiga. Kalau tadi asetnya milik emiten, yang sekarang asetnya milik pihak ketiga. Karena aset milik pihak ketiga, maka step pertama adalah investor yang diwakili oleh wali amanat. Ketika ada yang diwakili nggak usah dibaca ya. Ini adalah investor memberikan kuasa atau wakalah kepada emiten menyewa objek ijarah. Menyewa objek. Jadi perusahaannya, investornya bilang ke perusahaan, kamu saya jadikan wakil, kamu yang lebih tahu, coba cari barang yang diijarahkan, apa mau nyewa barang apa gitu. Jadi memberi kuasa wakalah kepada emiten untuk menyewa. Nah, sini ya berarti ini wakalah untuk menyewa. Kemudian yang kedua, emiten selaku penerima kuasa menyewa objek ijarah dari pihak ketiga berupa fixed asset, spesifikasinya sudah harus jelas karena syarat syariah adalah speknya harus jelas. Oke, maka di sini menyewa objek ijarah dari pihak ketiga. Nah, disinilah baru kemudian objek ijarahnya muncul, baru kemudian detail sukuknya mulai. Ketiga, atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan manfaat atas objek ijarah. Sekali lagi, manfaat atas objek ijarah. Jadi, dialihkannya bukan kepada emiten, tetapi kepada investor. Karena ini hanya wakil tadi. Setelah dapat ya kan barang yang disewa, bilang ke investor, nih udah dapat nih. Oke, akhirnya hubungannya adalah dengan antara pihak ketiga dengan investor di mana terjadi pengalihan manfaat objek ijarah. Oke, yang keempat, investor yang diwakili wali amanat bertindak sebagai mukjir, menyewakan objek ijarah kepada mustajirnya, yaitu emiten. Sekali lagi, investor menyewakan kepada emiten. Ini kan sudah dapat nih.
Ini kan tadi objek ijarahnya sudah ke investor, sudah beres lah ya. Sorry, ini sudah beres. Nah, sekarang investor punya barang buat apa? Ngapain dia punya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin pembangkit listrik, punya ruang usaha? Bisa dipakai sama investor. Maka sama investor disewakan. Disewakannya ke siapa? Ke emiten. Ke emiten. Nah, emiten yang ini dengan emiten yang ini adalah pihak yang sama. Jadi bahasanya di awal adalah bahasa ini ya, bahasa pasarannya ya, bahasa sehari-hari verbal kita ya gini. Ada emiten bilang, aku butuh uang nih, saya butuh uang, nggak punya uang nih. Kamu kan investor, punya duit banyak, saya butuh uang. Ya udah gini-gini, kamu butuh apa sih? Saya mau punya barang ini, mau punya mesin pembangkit listrik nih. Ya udah sekarang ini saya jadikan wakil, kamu cari sana apa namanya eh, orang yang menyewakan, pihak yang menyewakan mesin pembangkit listrik. Nanti saya tapi yang nyewa. Kepemilikan manfaatnya saya. Ya, tapi kamu hanya mewakili saja. Oke, nah itu kemudian pihak ketiga muncul memberikan pemilikan manfaat. Nah, habis itu investornya bilang, nih saya sudah punya nih kepemilikan manfaat. Jadi nyewa nggak kamu? Jadi disewa dengan kemudian pembayarannya adalah ini. Atas objek ijarah yang disewa, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor. Cicilan fee ijarah secara periodik dan seterusnya. Apa yang sudah melakukan? Matahari Putra Prima. PLN lagi. PLN itu memang sering menerbitkan sukuk maupun obligasi. Tuh. Nah, itu kurang lebih dua dari bentuk masing-masing mudharabah 2 dan ijarah 2. Selebihnya bisa dipelajari sendiri dari dokumen ini. Himpunan Skema Sukuk diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2011. Oke, yang ingin saya tekankan kepada seluruhnya yang menyimak, ini memang skema yang sudah cukup detail. Tapi tapi di, lebih detailnya lagi itu harus melihat prospektus. Oke. Melihat seperti ini aja bisa bilang syariah kita. Tapi ketika melihat prospektus nanti keganjilan-keganjilannya muncul. Sehingga bagaimana misal pembayaran murabahahnya ini, mudorobahnya, bagaimana dan lain-lain, itu adanya di prospektus. Bagaimana yang ijarah tadi di akhir, mana ijarah? Murabah ijarah. Bagaimana ijarah tadi di akhir nanti cicilan plus sisa fee ijarah ini gimana maksudnya? Kok ada cicilan sama fee ijarah? Itu adanya di prospektus detailnya. Nah, saya mencoba untuk mencari beberapa prospektus dari perusahaan-perusahaan ini, lalu kemudian kita bahas dan kita pelajari, kita diskusikan bersama. Tapi memang itu tidak untuk dipublikasikan ke umum, itu dipublikasikan kepada pemegang sukuk. Baik ya, saya rasa itu. Saya lupa menyebutkan, enggak, kayaknya cukup, insya Allah cukup. Insya Allah sudah cukup semua. Ini adalah skema daripada sukuk, semoga bisa difahami. Tentunya ini juga skema daripada sukuk, tapi ini adalah eh, apa namanya garis besarnya, detail dan realnya ada di sini. Terima kasih semuanya. Saya saya cukupkan di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dimanfaatkan.